Shalom, damai Kristus beserta kalian. Ini adalah video terakhir dari saya. Loh, kok terakhir? Sementara waktu, bos. Saya harus fokus pada saudara-saudari saya sendiri yang masih jadi budaknya Vatikan. Bersih-bersih sawang di rumah sendiri. Rumah sendiri masih kotor. Kalau Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas, mungkin September atau awal Januari sekalian, saya akan balik ngobrak-ngabrik gereja lewat channel ini, Katolik khususnya. Lagi pula apa gunanya channel ini? Intinya kalian sudah tahu. Berusahalah untuk bertemu Yesus personal. Bukan Yesus yang diawang-awang. Pokoknya percaya Yesus. Bukan. Yesus itu hidup. Cari dan temui dia. Jangan lupa, personal. Bukan gerombol. Karena ini juga ada hubungannya dengan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang Mesias-Mesias palsu. Sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan, tapi Yesus beritahu. Kita langsung mulai saja. Siapa Mesias-Mesias palsu ini? Yesus beritahu bukan merujuk pada nama pribadi seseorang. Oh, Mesias-Mesias palsu itu si A, si B, si C. Atau Mesias palsu itu Romo Widodo. Bukan begitu maksudnya. Tapi lebih apa ya namanya? Mengingatkan kembali gitu kali ya. Atau menegaskan kenapa harus keluar dari gereja. Dan secara personal mencari Yesus. Saya berikan bacaan kitab sucinya saja. Kalian baca sendiri. Matius 10 ayat 16-42 dan Matius 24 ayat 1-28. Itu saja dulu. Saya berikan versi singkatnya saja. Kalau versi panjangnya nanti ada Yeskiel juga. Ada Daniel juga. Untuk sementara saya berikan versi pendeknya saja. Saudara-saudariku yang terkasih, saya hanya mau menyampaikan ulang apa yang Yesus sampaikan pada saya. Apa yang Yesus sampaikan pada saya? Keluar dari gereja dan cari Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab Mesias-Mesias palsu sudah muncul. Mesias-Mesias palsu ini muncul bersamaan dengan munculnya para penuai. Mereka bekerja di saat penuai-penuai juga mulai bekerja. Kapan tepatnya? Gak tahu. Mungkin sebelum saya juga sudah ada yang ngomong. Yang jelas, saya menggambarkan diri saya sebagai salah satu penuai. Dan saya juga sudah mulai bekerja. Saya berikan gambaran saja, supaya lebih mudah dipahami. Lihat ke layar. Mesias-Mesias palsu ini tidak hanya satu, tapi banyak. Namanya juga Mesias-Mesias, gitu kan? Jamak. Ada banyak Mesias. Ini Mesias. Ini Mesias. Mesias palsu. Oke. Di sini juga ada
penabur. Dan di sini juga ada penuai. Oke. Semuanya mirip-mirip. Kita akan telusuri satu persatu. Tanda-tanda Mesias palsu ini apa? 1. Memakai nama Yesus dan berkata kalau dia adalah Mesias. Baca Matius 24. Yang kita bahas tanda-tanda Mesias palsu ya saudara-saudari, bukan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman salah satunya muncul Mesias-Mesias palsu ini. Oke? Ingat ya saudara-saudari, Mesias-Mesias palsu ini ulah iblis. Dan iblis itu adalah raja dusta. Kalau berdusta halus sekali. Seperti Trinitas. Manusia terbuai dengan dustanya iblis. Sampai-sampai tidak mengenal Tuhannya sendiri. Oke, kita tidak ungkit-ungkit Trinitas. Di sini kita akan bicara Mesias-Mesias palsu. Bagaimana gambarannya? Seperti ini. Ini pendeta A. Pendeta A ini bikin akun YouTube. Oke, dia upload video, lalu kasih judul videonya. Nah, ini judulnya. Kalian bertanya, pendeta A menjawab. Menarik. Videonya ini dicontoh oleh pendeta-pendeta yang lain. Pendeta B. Sama. Pendeta B juga bikin akun YouTube. Dia upload video, lalu juga kasih judul. Umat bertanya, pendeta B menjawab. Nah, masih enak saudara-saudariku yang terkasih. Lalu muncul pendeta C. Ini pendeta C. Sama juga bikin akun YouTube. Dia upload video, lalu kasih judul. Umat bertanya, Yesus menjawab. Yesus? Lah, ini kita tidak menuduh pendeta C atau siapa saja dia yang ada di sini sebagai Mesias palsu ya. Ini hanya gambaran saja. Yesus memberitahu saya tidak dengan menunjuk diri personal. Si A ini loh di Mesias palsu. Atau si B ini loh di Mesias palsu. Tidak demikian ya saudara-saudariku. Kalau Yesus memberitahu saya dengan menunjuk personal, saya juga pastinya tidak akan bungkam. Romo Widodo dan diri saya sendiri contohnya. Saya cerita ada orang-orang yang menista firman Tuhan.
Siapa orangnya? Saya sendiri. Saya menista firman Tuhan. Saya berdoa di depan patung Maria. Siapa yang ngajar? Romo Widodo saya sebut. Saya gak akan bungkam. Juga saya gak akan sebut pendeta A yang ngajar saya. Orang yang ngajar Romo Widodo, siapa? Vatikan saya sebut. Saya berani katakan Vatikan sesat karena saya bertanya pada Yesus. Dan Yesus menjawab, Yesus yang asli ya, bukan Yesus pendeta C ini. Saya juga mau meluruskan satu hal. Mungkin kemarin-kemarin saya lupa menjelaskan. Saya tidak bicara hal-hal yang tidak saya tahu. Saya bicara hal-hal yang saya tahu. Hal-hal pergumulan saya pribadi yang saya tanyakan pada Yesus. Dan Yesus beneran datang menjawab pergumulan saya. Odi, engkau sesat. Saya beritahukan pada kalian. Saudara-saudari, saya sudah sesat. Seperti ini loh sesatnya saya sebelum diberitahu Yesus. Dan seperti ini loh waktu Yesus ngajar saya, sehingga saya bertobat. Ngerti ya, saudara-saudari? Kita tidak bicara menghakimi. Kamu sudah menghakimi Romo Widodo di siapa saya? Kamu sudah menuduh Romo Widodo di. Nah, yang ini baru beda. Saya diajari Yesus. Dari situ saya tahu ajarannya Romo Widodo gak bener. Masa saya harus bilang Romo Widodo bener? Disinilah kita mencoba menarik mereka kembali. Kalau mau ditarik puji Tuhan, gak bisa ditarik, yo tak lepas. Oke? Kita lanjutkan ya. Kita tidak menuduh pendeta C ini sebagai Mesias palsu. Tetapi Yesus berkata, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perlu apa saudara-saudari? Waspada. Waspada terhadap apa? Dusta iblis. Jangan biarkan kelemahan-kelemahan kita dipakai oleh iblis untuk mendustai diri kita sendiri. Kita ngomong asumsi dan pikiran. Ini salah satu kelemahan kita yang biasa dipakai oleh iblis. Gak bertanya pada Yesus, tapi dipikir sendiri. Diasumsikan sendiri. Contoh. Ini contoh ya. Contoh. Hanya contoh saja. Dari judul yang ditulis si C ini, kalian bertanya, Yesus menjawab. Kalian tahu si C ini bukan Yesus. Oleh sebab itu, umumnya orang akan berasumsi. Bukan itu maksudnya. Si C ini diberitahu Yesus. Yesus menjawab pertanyaan kita lewat si C ini. Gitu kan kira-kira asumsinya. Sama seperti kamu itu loh, Lu dikasih tahu Yesus. Lu kasih tahu ke kita. Lu bikin video, terus lu kasih judul. Yesus memberitahu kalian. Kita memang gak percaya lu itu Yesus. Tapi kita percaya lu dikasih tahu Yesus. Gitu kan asumsinya? Waspadalah.
Jangan pernah membiarkan pikiran kalian berjalan sendiri, terutama yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Iblis bisa pakai pikiran kalian untuk mendustai diri kalian sendiri. Asumsi itu seperti pedang bermata dua. Jadi keren ini ya bahasaku ya. Tapi beneran saudara-saudariku yang terkasih, asumsi itu bisa menyelamatkan kalian, tapi juga bisa menyesatkan kalian. Tergantung yang membimbing pikiran kalian. Kita baca ayat sebentar ya, untuk kasih gambaran saja. Yohanes 21, ayat 21 sampai 23. Kita baca. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Murid-murid Yesus ini berasumsi bahwa murid yang dikasihi Yesus tidak akan mati. Padahal Yesusnya gak pernah ngomong seperti itu. Kita balik pada si A, B, C, D tadi ya. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan biarkan pikiran kalian berjalan sendirian. Kalau si A dan si B kan enak bos. Kalian bertanya, yang jawab pendeta kalian. Urusan pendeta kalian ini belajar dari sekolah teologi atau memang diajar Yesus, belakangan urusannya. Lah kalau si C, repot bos. Kalau doi beneran disamperin Yesus, ya puji Tuhan. Tapi saya pribadi juga masih punya pertanyaan. Kalian bertanya, Yesus menjawab. Apa Yesus yang asli gak mau menjawab pertanyaan kalian? Tuhan, aku mau bertanya, Trinitas itu apa? Tanya pendeta C. Pertanyaanmu wis tak jawab lewat pendeta C. Kan gitu saudara. Dan kalau doi hanya sekolah teologi, bukankah secara tidak langsung dia mengaku diri sebagai Yesus? Waspadalah, jangan biarkan pikiranmu berjalan sendirian. Makane, cari Yesus personal. Kalian gak akan tertarik dengan omongan orang. Lihat, Mesias ada di sana. Kalian gak akan tertarik. Karena kalian sudah pernah bertemu dengan dia. Oke? Kita akan masuk ciri kedua. Oke, ciri kedua kalian baca Matius 24. Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat.
Oke, gini ya. Di sini tadi Mesias palsunya. Mesias palsu. Di sini tadi ada penabur. Di sini penuai. Oke. Mesias palsu ini bisa mengadakan mujizat. Penabur juga bisa mengadakan mujizat. Penuai juga bisa mengadakan mujizat. Apa kalian bisa membedakan mana penabur, mana Mesias palsu, mana penuai? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan juga pengen mereka sesatkan. Untuk melihat hal ini kita harus lari ke kitab Daniel. Karena saya hanya akan memberi gambaran singkat. Untuk sementara itu saja pertanyaan saya. Apa kalian bisa membedakan mana pendeta-pendeta kalian dan mana Mesias-Mesias palsu? Sama-sama bikin mujizat. Kondisinya campur aduk. Ruame. Cari Yesus. Personal. Lihat. Dia ada di bilik. Gak ngurus. Kalian sudah pernah bertemu Yesus. Oke? Kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga, Yesus kasih perumpamaan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saya tulis dulu. Ya. Yang ketiga adalah bangkai. Mesias-Mesias palsu ini diibaratkan sama Yesus dengan bangkai. Mesias palsu. Ya. Satu orang dikerubutin ribuan orang. Loh. Kalian inilah burung nasar itu. Dan Mesias palsu ini bangkai. Nah, paham ya saudara-saudari? Jangan ngerombol. Ini loh Mesias-Mesias palsu. Atau bahasa saya codot. Kalian ini buah-buah yang sudah mateng. Ya. Nah, ini kalian.
waktunya dipetik, seharusnya diserahkan ke Yesus. Kalau bisa dipetik, ya, kalau bisa dipetik ya dipetik. Kalau gak bisa dipetik, biarlah dimakan. Codot. Nah, ini bukan Batman ya. Ini codot. Nah, oke, bisa dipetik ya diserahkan ke Yesus. Gak bisa dipetik, makan codot. Apakah Mesias-Mesias palsu ini masalah yang sepele? Kan yang berbahaya itu antikris, pembinasa keji. Saya hanya bisa mengatakan orang jatuh bukan karena batu yang besar, tetapi karena kerikil. Meskipun kecil, tapi ribuan orang yang jatuh. Apa bisa dianggap sepele? Kalian jawab sendiri saja. Saya pernah bertanya, saudara-saudari, Yesus, apakah Mesias-Mesias palsu ini berasal dari penabur atau penuai yang kembali tersesat, atau memang ada tersendiri? Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Tuailah sebanyak mungkin. Saya rasa cukup sampai di sini, saudara-saudariku yang terkasih. Saya berdoa dan benar-benar berharap semoga kalian berusaha mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, bukan dengan iman yang diawang-awang. Lalu bantulah saudara-saudari kalian untuk bisa lepas dari ikatan gereja dan merasakan bagaimana rasanya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kuk yang diberikan Yesus itu enak. Memang benar-benar enak. Berat di awal sih, saya gak bisa pungkiri. Bagi saya pribadi, sekali lagi, pengalaman saya pribadi, memang gak enak di awal. Tapi kalau sudah ketemu Yesus, speechless. Shalom.